ibu-ibu yang saya muliakan, sekedar mengingatkan saja, mari kita simak hadis berikut ini. Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu taala an, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu adalah saudara dari muslim yang lain. Rasul dengan indahnya menggunakan kata akhun dalam sabda beliau ini, bahwa kita oleh Rasul adalah bersaudara kandung. Muslim yang satu adalah saudara kandung bagi muslim lainnya. Pertanyaannya ialah, sudahkah kita menempatkan muslim lainnya sebagai saudara kandung kita? Sudahkah kita menanggapi, menghadapi, menyikapi muslim lainnya laksana kita menghadapi, menyikapi saudara kandung kita sendiri? Pertanyaannya tentu belum. Jujur sajalah, belum. Kita belum menganggap muslim yang lain seperti saudara kandung kita sendiri. Asalkan berbeda pendapat, dah musuhan. Asalkan tak suka sedikit, dah dijauhi. Bukan ada konfirmasi, bukannya ada tabayun, tapi langsung dijauhi dan dijelek-jelekkan, diburuk-burui, diomongkan yang bukan-bukan. Entah betul itu, entah tidak, kita nggak peduli. Makanya Rasul dengan indah mengingatkan, al-muslimu akhul muslim. Muslim yang satu saudara kandung bagi muslim lainnya. Karena kita ini bersaudara kandung, maka Rasul ajarkan kita agar menyikapi itu, menghadapinya dengan benar. Satu, la yaulimuhu, jangan menzaliminya, jangan menganiayanya, jangan menyakitinya. Kalau membicarakannya di belakangnya yang bukan-bukan tentang dirinya, itu sama dengan mengiris-iris badan kawan tuh, menyakitinya. Duduk baik-baik berdua, omongkan baik-baik berdua. Apa betul? Tapi itu tidak kita lakukan. Kita lebih memilih bagaimana saudara kita itu sakit. Kalau bahasa orang-orang kantoran, kalau masih bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Kalau masih bisa disekat, kenapa dibuka sekatnya ya Pak? Ini gunanya apa? Nggak ya tahu kita. Gunanya yang mambe orang, mutar-mutar orang, terlambat orang jadinya. Dosa tuh Ustaz, dosa lah. Kalau nggak dosa, tapi kan besok tanggung jawabnya. Orang sekarang dibilang dosa, nggak tahu dia, nggak peduli dia. Sedangkan yang seayah seemak saja disakiti, apalagi muslim yang nggak seayah seemak dengan dia. Kita sholat juga, puasa Senin Kamis juga, baca Quran juga, zikir juga, ngaku sebagai umat Muhammad SAW, tapi menzalimi saudara sendiri. Jamaah masjid adalah saudara kandung dari pengurus masjid. Pengurus masjid adalah saudara kandung dari jamaah masjid. Nah, kalau masing-masing merasa yang lain itu saudara kandungnya, pasti elo-elo awal. Tapi itu tidak terjadi. Susah nyarinya. Udah tidak jadi pengurus, tidak datang lagi. Pindah masjidnya, pindah musolanya. Dosa tuh Pak Ustaz, jangan ditanya juga soal dosa ndak, dosanya lagi. Dia ngerti, kalau ndak ngerti ya lah.
Tapi segalanya besok akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Rasanya kita main-main, ngaji juga, puasa juga, zikir juga, sholat juga, ke masjid juga, tapi hobi menyakiti, hobi menzalimi. Hati-hati dengan doa orang-orang yang terzalimi. Ittaqu da'watal mazlum. Itu pesan Rasul. Orang yang terzalimi kalau sudah hatinya saja berkata-kata, belum mengangkat tangan lagi, belum ngomong lidahnya lagi, mulutnya lagi kepada Allah, ada marah Allah nanti, murka Allah atas awak. Alasannya apa? Kenapa harus menyakiti? Coba, puas ya menyakiti saudara sendiri. Rasanya gimana gitu Pak Ustaz? Lapang dunia aku rasanya Ustaz. Pokoknya salah sakit hati orang tua, lapang hati ambo. Yang kedua, Rasul mengajarkan la yakhdhuluhu, jangan membiarkannya dan tidak menolong, jangan menelantarkannya. Menolong sebisamu menolong, membantu semampumu membantu. Bisa dengan harta benda yang banyak harta ya. Masjid milik bersama, ketika pengurus masjid kekurangan dana, kita jamaah menolong, karena pengurus masjid itu saudara kandung kita, jangan dibiarkan. Asik-asik aja dengan kesenangan yang Allah berikan berupa harta benda, lalu tidak menolong. Kenapa Allah beri lebih, orang lain diberi kurang, agar kita yang lebih membantu yang kurang. Itu maksudnya. Bukan enak-enak aja menikmati kelebihan yang Allah berikan tersebut. Membantu semampumu membantu, menolong sebisamu menolong. Tidak bisa dengan harta benda ya, dengan tenaga. Tidak bisa juga dengan pikiran, ide-ide terbaik, saran-saran terindah berikan. Tidak juga bisa doa. Gunakan hati dan mulut itu meminta kepada Allah untuk kebaikan. Awak bertetangga, doakan tetangga sebelah pun tak. Tetangga pun namanya itu. Ada tidak doakan? Ya Allah, sehatkan kami sekeluarga, sehatkan tetangga-tetangga kami. Ya Allah, lindungi kami, lindungi tetangga-tetangga kami. Ya Allah, selamatkan kami, selamatkan tetangga-tetangga kami. Kan enggak? Kalau tetangganya saja tidak didoakannya, apalagi ustaz-ustaz yang ceramah di mimbar nih, sorry dulu. Jauh rumah mah. Itu tetangganya tuh, saudaranya terdekat. Apalagi yang saudara seayah seemak, entah didoakannya abang kakak adiknya itu atau tidak. Entah dia asik saja dengan kesenangan yang Allah berikan. Ide kok ndak lama do, beko kalau lah mati baru nyasa, kama kalari. Kan itu ayat yang dibaca tuh sama imam kita. Setiap mereka ingin lari, ingin keluar, diterjang dia, ditendang dia, tidak bisa kemana-mana. Dah diantar nanti ke palas, ke air hitam, baru sadar. Itu sadar yang terlambat. Kalau bahasa Bukit Tingginya, it's too late, sudah terlambat itu. Jangan membiarkan, tapi tolong karena dia saudaramu. Yang terakhir, Rasul ajarkan la yahqiru, jangan menghina, jangan merendahkan. Mentang-mentang awak di posisi atas lalu merendahkan mereka-mereka yang di bawah awak. Mentang-mentang awak diberi kelebihan, apapun itu bentuk kelebihan, lalu menghina-hina orang-orang yang punya kekurangan. Begitu Rasul kita dengan indah memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita ini seperti bersaudara kandung, tapi pelajaran itu justru kita abaikan. Entah bagaimanalah nanti kita ini akan menghadapi beliau, berhadapan dengan beliau. Akankah kita ini dianggap oleh beliau masuk barisan beliau? Tanya diri masing-masing, jawab seorang-seorang.
ke depan, mari kita tumbuh suburkan rasa cinta di antara kita, rasa kasih di antara kita, rasa sayang di antara kita. Jangan lagi ada yang gontok-gontokan, berbulu-bulu hatinya. Sudahlah, untuk apa kita ribut-ribut? Toh masjid kita sama, toh perumahan kita sama. Semoga kita semua menghadapi kematian dengan indah pada waktunya nanti insyaallah. Hadza wallahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.